kami prihatin ya, bahwa tanggal 20 Maret yang lalu ya para penumpang komuter lain banyak yang tidak terangkut. Ini menjadi PR kita. Kami tentu prihatin, Pak. Tapi ini harus kita urai. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kami sudah mendengarkan presentasi-presentasi Bapak, dan menarik, Pak. Banyak perubahan-perubahan dari narasi-narasi awal yang dibangun. Awalnya narasinya pabrik Inka itu belum siap. Baru siap baru 9 Maret 2023. Pas diresmiin Pak Tiko katanya. Sebenarnya nggak diresmiin Pak Tiko pun juga nggak apa-apa. Karena kami, Pak, sudah datang ke pabrik Inka itu 9 bulan Desember 2020. Nah, kenapa narasi itu dibantah sekarang? Dulu awalnya pabrik Inka nggak selesai. Karena saya posting ini. Ya, saya jawab itu. Narasinya belum selesai. Kenapa? Ternyata saya bisa temukan berita acara serah terima adikarya dengan Inka. Bahwa 30 Oktober 2020, pabriknya sudah selesai. Jadi ini pimpinan, awalnya narasi dongeng ya. Pabrik Inka belum selesai. Ya, pabrik Inka belum selesai. Awalnya ini. Ya, nah itu satu. Nanti kita jawab seluruh pertanyaan itu. Lalu sehingga sekarang yang diulang-ulang, gedungnya sudah selesai, tapi isinya kosong. Jadi narasinya mulai berubah nih. Ya, dari awal narasi pabriknya belum selesai. Berubah. Sekarang ini sudah saya posting di medsos untuk menjawab pabrik belum selesai. Ya, satu. Yang kedua, narasinya pabrik belum selesai. Kedua, narasinya barangnya Inka itu jelek produksinya. Lalu yang ketiga, Inka itu bisa deliver 2025. Nah, kita jawab satu persatu. Yang pertama, Pak, kami Desember 2020 sudah datang ke Inka waktu itu. Ya, nggak biar jelas, ini bukan hanya untuk Bapak-Bapak, tapi untuk pengguna kereta api yang mendengarkan supaya mendapatkan informasi yang utuh. Karena saya merasakan ya ada desain informasi yang diberikan salah kepada pengguna kereta api, seakan-akan yang salah itu Kementerian Perindustrian yang mengkritisi impor Bapak, yang salah itu anggota DPR yang mengkritisi impor kereta bekas Bapak. Itu narasi yang dibangun, Pak. Ya. Nah, mari kita bedah satu persatu supaya fair, ya. Jadi barang Inka itu jelek. Bisanya 2025. Nah, jadi setelah Desember 2020 kami datang, lalu kami sudah menyampaikan di awal 2021, beritanya juga ada, bahwa kami sudah mengusulkan ke Pak Didi dan kepada pemerintah agar di Januari 2021 supaya minta kereta bekas di stop, utamakan produk Inka. Kenapa kami bikin pernyataan itu? Karena kami sudah mendapatkan presentasi dari Dirut Inka sebelum Pak Eko menggantikan, Pak Pudi dan teman-teman direksi yang lain. Ya, bahwa pabrik Inka di Banyuwangi itu mampu memproduksi. Nah, katanya kosong. Kenapa kosong? Karena memang belum dapat order, Pak. Kalau sudah dapat order dari Bapak, dari KCI itu yang ditunggu-tunggu, baru mereka beli alat produksi dan lain-lain, dan plus untuk memproduksi itu 18 bulan selesai, Pak. 18 bulan selesai dari mulai beli alat dan suku cadang. 18 bulan selesai. Jadi kita juga paham, Pak, Bapak ulang-ulang tadi sampai sekarang pabriknya masih kosong. Ya memang kosong. Kenapa? Karena nunggu order dari KCI yang nggak datang-datang. Makanya pabriknya kosong. Nggak mungkin Inka beli mesin dan beli suku cadang kalau order dari KCI nggak datang-datang. Nah, dan kalau sudah datang order dan dari KCI, mesin dan semuanya itu bisa selesai. Kan Bapak sampaikan tadi, akhir 2025 kami sudah bisa menyelesaikan. Karena memang dari beli alat, produksi dan suku cadang komponen itu sampai produksi selesai itu hanya butuh 18 bulan.
Jadi kalau Bapak pesan itu Januari 2021 dulu, itu pertengahan 2020, Juni dan Juli atau Juli 2022, itu kebutuhan Bapak di 2023 itu sudah selesai. Kebutuhan 2023 KCI itu sudah selesai. Di pertengahan 2022. Nah, jadi saya ingin buka-bukaan dikit ya. Januari kami sudah mulai minta hentikan impor. Beli ke Inka. Lalu di 2021 itu, Inka ya sudah melakukan negosiasi, melakukan lobby kepada KCI dan KAI di 2021. Tapi tidak ada titik temu. Rame 2022 setelah Presiden Jokowi marah-marah soal PKDN pabrik pipa di Pertamina. Barulah ya KCI mau tanda tangan MOU dengan Inka, dan itu pun ditekan oleh Kementerian BUMN ya untuk mengawasi hal ini. Ya, MOU itu ditandatangani setelah rame-ramenya pengadaan pipa TKDN di Pertamina. Tapi setelah MOU, pimpinan dan teman-teman sekalian, order nggak datang-datang. Order nggak datang-datang. Baru order itu ditandatangani tanggal 9 Maret 2023. Yang dibangun narasi Pak Tiko meresmikan pabrik. Apa yang mau diresmikan pabrik? Orang pabrik itu udah jadi 2020 gitu. Nah, tapi itu narasi dibangun untuk memastikan bahwa disitulah Inka baru bisa operasi. Karena pabriknya baru diresmikan 9 Maret 2023. Gitulah. Nah, saya ingin sampaikan juga Pak, ya, kekurangan rangkaian KRL di Jabotabek. Bapak tadi sudah menyampaikan bahwasanya 2023 kita butuh melakukan pergantian karena barangnya sudah obsolete. Bapak sudah tahu nih jauh-jauh hari 2023 harus ganti. 2024 sudah ganti. Pertanyaannya, kenapa nggak jauh-jauh hari pesan ke Inka Pak? Ya. Lalu dibilang, ini kita COVID, duit nggak ada. Berbagai skenario kan bisa Pak. Ya, berbagai skenario kan bisa. Apa skenarionya yang bisa? Pertama, Bapak bisa melakukan retrofit. Ya, kalau memang uangnya nggak ada. Biaya retrofit itu adalah 40% dari biaya beli kereta KRL baru. Nah, butuh berapa lama retrofit? 14 bulan. Jadi Bapak bisa ngakalin juga dengan retrofit. Tapi memang niat awalnya memang tidak ada rencana beli KRL dari Inka dan juga tidak ada rencana retrofit. Dari awal memang rencana awalnya hanya beli KRL bekas dari Jepang. Itu datanya. Ya. Nah, saya ingin jawab nih. Narasi dibangun KRL-nya pihak Inka ini jelek. Kualitasnya jelek. Kita bedah satu-satu. Ada yang namanya KRL Bandara Suta. Yang ngelola dulu PT Railing. Ya, persis sama dengan KCI. Sekarang sudah dikelola oleh KCI. Anak perusahaan KAI. 3 tahun lebih beroperasi, Pak Didi. Tidak ada masalah. Dan reliability-nya di atas 95%. Ya. Di mana? Ya di mana ini? Operasi ini MSA-nya dilakukan oleh Inka. MSK itu namanya Maintenance Service Agreement. Ya, sama persis tadi Bapak cerita lokomotif dari GE, lokomotif dari mana? Kanada, itu juga MSA dengan GE dan juga dengan Kanada. Ya betul ya Pak? Persis sama kan? Gak ada yang salah kalau mau saya Pak? Nah, itu reliability-nya 90%. Nggak jelek. Bahkan KRL Solo Jogja sudah 1 tahun beroperasi, juga tidak ada masalah. Reliability-nya juga di atas 95%. Operatornya bahkan KCI. Juga dengan MSA dengan Inka. Jadi kalau ada narasi pertama pabriknya baru selesai 9 Maret 2023, ya bohong narasinya. Ya. Lalu kosong, karena ini sudah keluar barang ini, dibangun narasi soal, gedungnya kosong. Pak, kita juga tahu Pak, kami sudah Desember datang ke sana. Bahkan berapa bulan yang lalu, teman-teman juga datang ke sana.
Dan kita semua tahu, kalau udah order ada, beli mesin, beli suku cadang semuanya, dan produksi, itu hanya 18 bulan, Pak. Jadi jangan Bapak bilang lagi, ini pertama gedung kosong mulu itu. Kami sudah dapat penjelasan sebelum dirut, sebelum Bapak, Pak Eko. Ya, jangan Bapak ulang-ulangi lagi. Kalau Bapak pesan dari awal 2021, pertengahan 2022, sebelum Pak Rofik bikin surat ini, Pak Rofik itu kan dirut KCI dulu. Pak Rofik kan? Dirut KCI kan? Ini kan surat Bapak kan? Tanggal 13 September 2022, Bapak bersurat permohonan dispensasi dalam rangka permohonan persetujuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru. Bapak bersurat kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Ya. Nah, yang menarik, narasi yang dibangun oleh teman-teman KCI, impor itu hanya untuk 2023. Nah, setelah saya temukan surat bahwa ternyata impor itu untuk 2023 dan 2024, itu nggak jujur dari awal. Ya, nggak jujur informasi yang diberikan kepada masyarakat di awal. Di awal hanya bilang impor kita butuh hanya 10 transit untuk 2023. Setelah bocor surat ini, ya, setelah saya dapatkan surat ini, bahwa impor itu direncanakan untuk 2023 dan 2024. Padahal Pak, kalau Bapak punya niat baik, ya, mungkin dengan segala keadaan keterpaksaan kita mungkin setuju 2023 impor. Tapi kita masih punya waktu Pak 2024 untuk retrofit. Kenapa retrofit? Karena pengerjaannya hanya 14 bulan dan ongkosnya hanya 40% dari beli KRL baru Pak. Tapi kan niatnya nggak ada. Dari awal niatnya memang mau impor kereta bekas umur 29 tahun dari Jepang. Padahal kalau Bapak niat baik, 2023 mungkin dengan keseterisan karena Bapak nggak punya perencanaan ya, dan tidak mau beli dari 2021 dengan alasan berbagai hal, COVID lah, bla 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 lah, alasan Bapak, Bapak masih punya kesempatan kok 2024 ini retrofit. Waktunya cukup kok, 14 bulan, dan biaya murah, 40% dari pembelian KRL baru. Tapi kan nggak dilakukan. Yang ada Pak Rofik Lutfi taruh tangan surat, minta impornya 2003-2024. Kebetulan Pak Rofik ini dulu di KCI, sekarang jadi direktur di Inka. Jadi kalau isu narasi yang dibangun soal pabriknya belum selesai, sudah terbantahkan. Ya, pabrik diresmikan 9 Maret itu resmi-resmian ala Tiko aja. Karena mungkin temanan sama Pak Didik kali. Lalu barangnya jelek, udah terbantahkan. Ya. Jadi, dan mereka bisa produksi dari Januari 2021. Kalau Bapak pesan dari Januari 2021, pertengahan 2022, sudah selesai. Itu juga terbantahkan. Lalu kualitas jelek juga sudah terbantahkan. Ya. Nah, ya agak menarik informasi-informasi yang saya dapat. Pak, jajaran direksi Inka ini berapa orang Pak Eko? Mohon maaf Pak. Total berapa Pak sekarang? 5 sama saya Pak. Oh 5 dengan Bapak? Ya. Yang dari luar berapa orang Pak? Kami bertiga Pak. Oh yang dari dalam 2. Oke, baik lanjut Pak. Nah, jadi, saya ingin sampaikan Bapak-Bapak sekalian, ya, supaya clear ini, bahwa jelas Pak, saya ingin tanya ya sekarang bahwa pertama isu soal pabrik Inka tidak siap itu kan bisa kita bantah ya Pak. Pak Eko, pabriknya betul selesai Oktober 2020. Betul ya Pak? Nah, kalau terima order 18 bulan selesai nggak? Bapak terima order di 9 Maret sekarang. Benar nggak? 9 Maret 2023. Bapak bisa bilang seluruh transit itu bisa Bapak kirim di awal 2025 dan seluruhnya selesai di akhir 2025. Betul kan? Tadi kan saya jawab. Berarti betul kan? Kalau order keluar 18 bulan barang itu selesai. Jadi kalau ordernya dikasih Januari 2021, ya, Inka sudah bisa kirim KRL ke KCI tahun 2022.
Sama aja. Ya, ini kan sama aja. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan sampai kami di DPR mengkritisi KCI dengan rencana impor bekas ini, kami dibangun narasi seakan-akan kami menzolimi pelanggan kereta komuter lain. Tidak ada niat kami untuk menzolimi pelanggan komuter lain. Yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik. Ya. Dan kami sudah mengingatkan jauh-jauh hari, Januari 2021, pesanlah ke Inka. Dan kita jawab sekarang dalam rapat ini bahwa ya kualitasnya tidak jelek, ya pabriknya standby, siap, dan barangnya juga tidak jelek. Kan? Nah, betul Bapak? Bapak dapat order 9 Maret, ditandatangani dengan gagap gempita, dihadiri oleh Wamen Tiko, temannya Pak Didi, karena sama-sama di Bank Mandiri. Ya, jadi Bapak bisa serah terimakan awal 2025. Kan kalau dihitung-hitung sama tuh, 18 bulan. Ya Pak? Yang Bapak bilang pabrik kosong itu Pak. Yang Bapak ulang-ulang tadi itu gedung kosong, gedung kosong, gedung kosong, gedung kosong. Berkali-kali loh Pak Didi ngomong, Pak Eko ngomong. Ya, faktanya juga 2025. Jadi kalau Maret ditandatangani, ya tetap kalau Januari Bapak order ya 2022 selesai. Nggak perlu kita impor KRL bekas dari Jepang. Ini masalahnya kan nggak mau pesan. Jadi tolong jangan diulang-ulangi gedung kosong itu lagi Pak. Kami sudah datang ke sana. Dan kami paham. Kami sudah dapat penjelasan dari manajemen Inka sebelum Bapak. Ya, bahwa kalau ordernya datang, beli mesin, suku cadang, dan delivery, totalnya 18 bulan. Dan persis itu yang Bapak sampaikan. Jadi kalau Januari 2021, KCI order ke Inka, otomatis pertengahan 2022, barangnya sudah selesai. Nah, ini menunjukkan apa? KCI tidak punya perencanaan, sudah tahu KRL-nya 2023-2024 absolut, harus diganti. Kenapa nggak mesan? Dari jauh-jauh hari. Kalau dibilang duitnya nggak ada, kan bisa retrofit juga. 40% dari pembelian baru, dan juga 14 bulan selesai. Jadi ini memang nggak ada. Bahkan saya dengar Pak Rofik bantah aja. Desember 2022, Pak Rofik sempat undang PT Inka. Bilang gini, lu bro, lu dukung ini impor kita, nanti gue teken pembelian. Waktu itu Pak Rofik masih di RUT KCI. Pernah ngundang teman-teman Inka, Pak Rofik. Waktu itu Pak Rofik masih di RUT KCI. Undang. Dukunglah kita impor ini bro. Nanti 2000 pembelian selanjutnya kita beri ke Inka. Jadi ini sengaja kami buka data-data ini supaya publik tahu. Yang kami kritisi ini karena kami tahu bahwa dari awal pabrik Inka itu sudah mampu memproduksi di Januari 2021 Pak. Tapi di narasi yang dibangun Inka tuh nggak mampu. Ya, baru pabrik ini dibangun selesai diresmiin 9 Maret. Baru setelah surat ini keluar nih, ya. Setelah terima ini, baru berubah, gedung kosong sekarang. Gitu loh. Nah, gedung kosong yang Bapak sampaikan di situ, Bapak presentasikan depan kami semua. Bahwa awal 2025 barangnya sudah bisa terkirim. Berarti gedung kosong itu 2021 sudah bisa memproduksi dan 2022 udah sampai, Pak. Ayo, jujur, Pak. Jangan berikan informasi yang sesat dan salah ke masyarakat. Kalau kita hanya pengen impor, gitu loh. Gitu loh. Ini yang ingin saya ungkap, Pak. Bahwa jangan berikan informasi yang bohong kepada rakyat. Ya. Bapak yang pengen impor, Bapak bilang Inka yang nggak siap. Ternyata kan sama. Informasi yang kami dapatkan di Desember 2020, pabrik ini sudah siap produksi, dari beli alat produksi, sampai suku cadang dan lain-lain produksi 18 bulan waktunya. Ya. 18 waktu. Dan itu Bapak presentasikan hal yang sama. 9 Maret kita tanda tangan, awal 2025 kami sudah bisa kirim. Ke sana tuh jadwalnya. Nggak ada sebeda, Pak. Jadi mari kita jujur, Pak. Oke, jadi sama aja. Andre, ya, saya ingin menegaskan Pak Iqbal, masih panjang ini. karena 1 minggu ini, saya banyak benar dapat protes dari netizen, pengguna komuter lain seakan-akan saya sebagai anggota DPR menghalang-halangi, menzolimi pelanggan komuter lain. Saya ingin menyampaikan informasi yang jujur. Tidak ada keinginan kami menghalang-halangi, mengganggu pelayanan
KCI untuk mengangkut masyarakat. Bahkan dari awal, dari Januari 2021 minta KCI, minta KAI beli. Supaya apa? Pelayanannya lebih baik kepada pelanggan komuter lain. Dari awal loh kami ingetin. Jadi jangan bilang, Andre Rosiade kemana aja 2 tahun ini? Oh, saya udah usulkan nih. Dan udah usulkan. Dan di rapat juga saya sampaikan ke Pak Didi. Jadi kita nggak pernah diam, kita sudah ingatkan. Tapi memang nggak mau. Ya, pesan maunya impor ya begitu. Jadi Pak, jadi ini perlu diluruskan ya, bahwa gedung kosong yang disampaikan Pak Didi dan Pak Eko ya itu persis sama yang Bapak sampaikan sekarang. Ya. Jadi sebenarnya Desember 2020 atau Januari 2021 Bapak pesan ke Inka, insya Allah pertengahan Juni 2022 ini sudah selesai. Tapi karena Bapak hanya baru pesan 9 Maret, baru selesai awal 2025. Kan persis sama, Pak. Jadi mari kita buka, jangan kita sampaikan informasi yang bohong kepada publik. Ya, itu yang ingin saya kritisi, Pak. Ya, itu yang ingin betul-betul saya kritisi. Ya, dan satu hal lagi, terakhir. Bapak sampaikan ke publik ini juga, bahwa produksi Bapak yang akan Bapak deliver di 2025 ini juga kualitasnya setara dengan produksi Jepang. Bapak sampaikan dong. Biar, ayo dong, Bapak kan orang Inka, bukan orang KAI lagi, Pak. Bapak harus tunjukkan. Bapak membela perusahaan Bapak. Gitu loh. Kita semua tahu kok presentasinya. Kualitas produksi Bapak, yang Bapak deliver 2025 itu, kualitasnya baik, bagus. Dan setara dengan KR produksi Jepang. Saya aja bisa belajar, Pak. Barang itu. Saya bisa tanya sama anak-anak buah Bapak. Whistleblower saya di Inka itu. Ya. Tapi Bapak kok menyampaikan? Bapak nggak bilang. Seharusnya Bapak sebagai dirut Inka bilang, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh masyarakat bahwa produksi kami ini tidak kalah dengan KRL dari Tokyo. Kualitasnya sama. Dan itu janji kami. Karena memang speknya begitu kan, Pak? Salah nggak saya? Betul nggak saya, Pak Eko? Betul kan? Jadi itu tolong sampaikan. Bapak duduk di situ, ditugaskan oleh pemerintah sebagai dirut Inka. Bukan lagi mewakili KCI dan KAI, Pak. Tapi Bapak sebagai Direktur BUMN yang setara posisi dengan Pak Didi, sama-sama untuk melayani masyarakat. Sama-sama untuk memperbaiki pelayanan masyarakat. Sama-sama untuk membangun ya transportasi yang baik untuk masyarakat. Dan kami memberikan dukungan itu, Pak. Jadi saya hanya minta kejujuran. Jangan sampai kita mengkritisi KCI berikan informasi ke masyarakat yang salah, lalu suruh masyarakat membuli anggota DPR yang mengkritisi KCI, padahal Anda nggak pernah bikin perencanaan. Ya, Anda nggak pernah bikin perencanaan. Anda maunya memang diimpor dari awal. Makanya saya sampaikan dari sekarang, bahwa terbantahkan sudah. Narasi pabrik baru selesai 9 Maret sudah terbantahkan. Narasi pabrik kosong sudah terbantahkan juga. Karena memang sama 18 bulan selesai. Jadi kalau di perusahaan Januari 2021, pertengahan 2022 selesai. Baik, narasi kualitas jelek juga sudah terbantahkan. Jadi tolong mari kita jujur, Pak. Sekali lagi kritikan kami ini untuk perbaikan pelayanan masyarakat. Kita sepakat untuk dengan kebaikan masyarakat segera datangkan itu barang dari Jepang itu. Ya, supaya masyarakat tidak terzolimi. Meskipun terzolimi itu gara-gara KCI tidak bikin perencanaan. Yang kedua, waktu masih ada. Untuk 2024, kenapa harus impor? Kenapa nggak retrofit? Waktu masih ada. Ya, terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.